sedangkan aku bingung gitu, saya bingung jual anjing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Panalar TV. Kali ini saya mau berkunjung silaturahmi ke rumah rekan saya di Cicalengka. Rumahnya di sini nih, deket. Sebentar lagi kita sampai ke rumahnya, guys. Nah, rumahnya ke sini. Nah, ini nih yang ada motor ini nih. Penyalanya ini nih. Ini gudangnya, guys. Nih. Oh. Ah, ini gudangnya nih. Assalamualaikum. Mana Deden mana? Kernawan? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di Panalar TV. Kali ini saya mau nanya-nanya ke teman saya. Jadi dia ini usaha online. Pak Deden. Assalamualaikum Pak Deden. Salam, perkenalkan di Deden. Nah Deden nih kan banyak pemula nih pengen tahu caranya online. Ini Deden sebelum usaha online ini ke bidang apa dulu sebelum usaha ini? Kerja bangunan. Oh, pernah kerja bangunan dulu. Itu berapa lama kerja bangunan? Kerja bangunan mah cuma setahun 2 tahun, setahun lebih lah. Oh, setahun lebih. Habis kerja bangunan kan capek, jadi coba usaha aja gitu, usaha sendiri aja. Usaha apa tuh? Oh, usaha bakso. Iya, Deden. Bakso. Deden itu jadi dulu pernah usaha jualan bakso selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Di rest area gitu. Oh, di rest area di Paramon ya? Di rest area di Duta Family, guys. Nah, jadi pas kenapa saya ke online gitu ya? Semenjak Covid ya? Semenjak Covid kan otomatis kalau dagang offline gitu kan ada PPKM dulu. Iya, kan? jadi nggak boleh orang nggak boleh keluar, terus gitu. Harus pakai masker. Jadi jarang lah, jadi orang tuh pas PPKM kan takut untuk keluar. Jadi Deden itu dari jualan bakso beralih lah ke jualan gitu. online. Tapi sambil sih masih, soalnya Oh, kan nggak ada. Oh, jadi ada pendapatan lagi, udah nikah kan. Udah nikah kan pas. Tapi itu semenjak itu pas jualan bakso udah mulai jualan online. Udah pertengahan paling. Oh, jadi sebulan 2 bulan lah sebelum fokus. Jadi emang belum fokus ke online. Belum fokus ke online. Orderan cuma ada seharinya 1-2, kadang nggak ada. Jadi semenjak jualan dari jualan bakso, sampingannya itu kan online. Nah, nggak terlalu fokus di online dulunya. Nah, semenjak PPKM jadi fokuslah jualan online kayak gitu ya. Jadi fokus di satu bidang aja, jualan online. HP itu belum punya komputer, HP cuma HP jadwal gitu. Pakai ya. HP. Pertama pakai HP, belum gaptek lah kalau belum punya komputer, belum punya komputer, gaptek juga sih ke komputer waktu itu. Buat ini sama mau ngasih tahu aja guys. Jadi sebelum Deden itu punya HP, punya komputer, dia itu kalau misalkan ke warnet bareng sama saya guys. Jadi buat belajar cara online kayak gimana. Tiap hari ke ini ke warnet. Pertama emang upload sebelum tahu di warnet lebih efektifnya di HP dulu gitu. Jadi emang gak fokus sambil jualan, pegang-pegang HP. Kakak di HP gak luas gitu apa. Jadi kalau fitur jadi nggak kebuka. Ya, jadi nggak kebuka. Fiturnya nggak kebuka kalau misalkan di HP. Jadi buat kalian yang mau usaha online, kalau bisa minimal kita harus punya komputer. Soalnya kalau misalkan kita pakai HP itu, jadi fitur-fiturnya nggak kebuka kalau misalkan pakai HP. Soalnya fitur-fitur di marketplace kan nggak kebuka. Nah, terus
ini jualan hijab anak apa dewasa? Ini jualan hijab anak dan dewasa. Pertama emang jualan hijab dewasa, terus coba-coba hijab anak. Ini kok pas dari pertama kok jualan hijab, nggak jualan celana, nggak jualan sepatu, kan banyak nih, kenapa jualan hijab? Karena ya paling ini ya paling mudah ditemui di sini, soalnya di sini kan kalau Iya, kampung hijab lah, Iya. kan beda-beda daerah, beda-beda apa itu kan, beda-beda ini apa, kebanyakan yang produksinya produksi apa. gitu kan. Kalau di Ciparai Bandung itu Mm-mm. gardeng gitu kan. Kalau Kayak di Garut kan dodol Ya. kayak gitu, kalau misalkan di Cicalengka itu di random jualan kerudung dan sepatu kan bingung. Ya udah fokus aja di satu di produk satu ini produk. gitu. Nah guys, jadi sebelum Mang Eden ini jualan online, dia itu pernah bekerja sebagai kuli bangunan, terus pernah jualan bakso, terus sebetulnya Deden itu pernah juga jualan kayak makanan dari itu tuh, Makanan ringan. iya makanan ringan, cuman sambil online ya. Alhamdulillah ya. Ini sekarang produksi sendiri. Alhamdulillah produksi sendiri. Ini sehari bisa berapa sih sehari? Kalau disatuin ke toko kan aku jadi saya punya beberapa toko dari marketplace. Oh jadi banyak, banyak ya tokonya ya? Ya, jadi setiap marketplace ada toko oranye, toko biru, toko hitam, itu semua diikutin jadi toko hijau juga. Jadi biar kelihatan gimana di mana itunya apa miliknya. Jadi miliknya itu kalau misalkan Beda orang gitu kan ya. beda orang, beda yang ramenya di toko mana kayak gitu. Betul. Jadi setelah dicoba ternyata di toko oranye, di toko Shopee yang paling rame gitu. Jadi ramenya di toko Shopee. Jadi kalau udah ada satu yang muncul misalnya di toko Shopee atau Lazada, biar jadi fokus gitulah. Jadi biar fokus ke satu toko yang lainnya jadi apa? Jadi sampingan gitu. Ya, paham. Nih mau cerita tentang, jadi kan tadi dari perjalanan dari kerja kuli bangunan terus jualan bakso. Ini kan yang nonton banyakan, yang nonton di sini tuh yang pengen tahu cara usaha online tuh kayak gimana nih. Soalnya kan kalau misalkan yang pertama nih kadang bingung itu mau usaha online tapi mau ngapain barang apa kayak gitu. Ya. Ada nggak tips-tipsnya? Tips yang pertama apa deh? Tips yang pertama gitu ya, ini memasukkan masukan kalau aja. misalnya kalian guys, jadi di daerah kalian ramenya yang produksi terdekat misalnya makanan basreng atau hijab Makanan atau juga bisa celana ya di-online makanan. Boleh. Banyak banget sekarang itu di Bandung itu yang basreng benar-benar lagi viral lah Lagi viral itu. ya. Di marketplace lagi benar-benar lagi viral. Dan misalnya kalau kalian yang benar-benar gak punya modal nih ya, saya emang gak punya modal dari dulu, emang gak punya modal. Jadi berawal ini emang bener-bener tanpa modal banget, tapi modal kejujuran dan kepercayaan orang lain juga. kejujuran dan kepercayaan. Nah, Jadi kan- istilahnya kayak gini ya, disebut tanpa modal. Jadi kita ibaratnya ngutang dulu lah, Ya, ngutang jual barang ya. jual barang orang gitu Ya, ya. jadi kalau misalkan saldonya sudah masuk baru dibayarin. Nah, gitu. Kayak gitu. Jadi jujur lah, kejujuran Ya, intinya. gitu. Nah, jadi itu kan yang tips yang pertama itu, jadi harus cari produk di lingkungan sekitar kita. Jadi biar nggak susah gitu ya. biar nggak susah nyari barangnya kayak gimana. Itu untuk yang tips yang pertama. Untuk tips yang kedua apa nih? Untuk tips yang kedua, kalau misalkan udah mendapatkan produk buat dijualin, terus tips kedua apa? Fokus. Tadi kan emang masuk niat juga ya, Ya. kan di daerah. Oh niat. Oh jadi pertama ternyata aku mau ikutan online Iya, kan iya, lagi iya. PKKM. ah, Sedangkan aku bingung gitu, saya bingung jual anjing gitu. Jadi ongkos. Nah sekarang untuk tips yang kedua apa nih? Untuk tips yang kedua. kedua ya fokus. Jadi guys harus fokus guys, harus Nah, fokus. betul, jadi harus fokus. Jadi saya kan dulu sambil mencabang gitu ya, lagi jualan bakso, sambil jualan online gitu ya. Nggak fokus gitu ya, jadi nggak kurang fokus, kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Ini pegang HP kan di tempat dagang juga nggak enak lah sama yang mau beli gitu, apa sama orang-orang sekitar kan kelihatannya megang HP mulu nih orang, kenapa gitu megang HP mulu gitu. Nah jadi
tips kedua itu fokus. Jadi Jadi, ada rasa kekuatan fokus itu emang beneran Benar, ada ya. benar. Jadi, Kekuatan kalau fokus. kalian guys yang misalnya bingung gitu ya mau jualan online tapi nggak punya modal, nah yang ke satu tadi nyari ya kejujuran dan niatlah gitu, nyari tempat atau nyari produk yang gampang Dicari dicari gitu di yang lingkungan gampang kita ya. terutama yang bisa di kontrabon gitu ya kalau Iya. nggak punya modal Kalau gitu nggak kan. punya modal. Tapi kalau punya modal ya bagus Nih. deh, langsung produktif saja. Jadi kalau misalkan buat kalian yang nggak punya modal, ini udah kebuktian nih. Pak Deden ini biasanya saya kan manggilnya Mang Deden. Kalau Mang Deden ini emang bener-bener dari awalnya itu tanpa modal. Jadi kalian juga bisa, kalau misalkan Mang Deden bisa, kalian juga bisa. Dari pertamanya jual bakso, jual barang orang gitu. Iya, Maksudnya jual barang orang sampai sekarang bisa produksi sendiri. hampir perjalanannya lumayan lah ya, Lumayan panjang ya. lumayan panjang. Pas lagi mau fokusin saya keluar gitu, keluar hari gitu, meskipun agak lumayan jauh dari rumah gitu. Nah, kalau untuk tips yang ketiga apa nih? Kalau misalkan tips yang kedua kan fokus. Ini yang tips yang ketiga apa? Tips yang ketiga. Kalau relasi penting nggak? Relasi penting Relasi nggak? penting banget sih. Jadi tips yang Kalau ketiga itu misalnya apa? relasi, kalau misalnya di sekitar kita nggak punya teman atau nggak punya teman online gitu, jadi kita relasinya ke YouTube gitu ya. Oh, jadi belajar di YouTube. Ya, nah gitu, soalnya di YouTube itu Belajar di banyak banyak ilmu. banyak orang-orang baik yang mengasihkan ilmu ke kalian gitu. Jadi tips yang ketiga itu, jadi banyakin belajar. Kalau misalkan di lingkungan nggak ada komunitas, misalkan kalian bisa banyakin nonton di YouTube. Di YouTube itu banyak banget ilmunya guys. Jangan ini apa? Semua marketplace ada gitu. Semua marketplace ada, pasti ada. Terus kalau misalkan tips keempat, kalau kata si Isan sih tadi katanya kalau misalkan jualan online tuh emang bener ya harus di beberapa ya kayak gitu ya, di beberapa marketplace kayak Shopee, Lazada, TikTok. Kalau misalkan dari Deden apa gitu juga nggak? Jadi tetap emang semua gitu apa digarap gitu, dicobain semuanya. Paling mudah, paling enak kaliannya, rezeki kalian emang nanti kelihatan Bagusnya di bagusnya mana di ya. mananya biar bisa punya kayak gitu. Tapi kalau udah bagus di toko Shopee, toko Lazada, nanti kalian bisa difokusin ke salah satu biar jadi toko yang lainnya jadi sampingan, tapi Iya. emang sambil di itu apa sambil dikerjain lah, dikerjain. Jadi untuk tips yang keempat itu, kalian itu kalau misalkan misalkan pengen bener-bener mau terjun ke dunia online, jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau misalkan mau usaha ya online, kita bikinnya dari Shopee, Lazada, kayak TikTok ya, kayak Blibli, Tokopedia, pokoknya semuanya. Soalnya kita nggak tahu nih toko mana yang bakalan rame kayak gitu kan. Terus yang pertama buat ini ya, buat kalau iklan gitu lah. Ya kalau Misalnya jadi bukan iklan, jadi memperkenalkan produk Oh, iya, kami iya. dengan orang-orang sekitar atau orang-orang yang kenal, saudara-saudara dari jauh. Iya. Posting dulu, aja dibantu sambil diposting di media sosial. Oh, bisa. itu tips yang kelima. Ya, tips-tips Yang yang sambil kedua. buka gitu. Oh, iya, sambil iya. buka marketplace yang lain. Oh iya iya. Biar ada penarikan yang cepat. Abi di Pareman. Nah, jadi untuk tips yang kelima itu apa Mang Eden? Tips yang kelima nih. Kelima ya, sambil biar terkenal gitu produk kami, produk kita gitu ya guys. Di media sosial, Oh, di share iya. gitu lah. Jadi Model harus Instagram, main ya, harus di main ya. Facebook, ya. Jadi biar orang-orang tahu nih bahwa aku jualan ini di Shopee, di Oh, iya, iya. Lazada, di TikTok dan lain-lainnya. Jadi di Shopee, di TikTok, di Instagram juga posting-posting. Posting aja lumayan kan, nggak jadi banyak. Biar banyak yang beli dari Facebook, dari Ya, Instagram. tapi kan simpen link Biar nanti mereka- jadi nyimpen link di ya simpan Facebook. link di Facebook atau di Instagram. Nanti mereka kan kalau yang minat Ya. langsung di klik Langsung aja di- linknya aja gitu. Terus itu kan bisa nambahin luasan ya kalau misalkan Ya, banyak ya. yang beli. Soalnya ini dipotong dulu. Kalau misalkan
kita share. Jadi kata Mang Eden kalau misalkan tips yang kelima itu kita harus aktif di media sosial supaya buat yang awam ya, buat yang belum, biar memperkenalkan ya buat memperkenalkan produk kayak gitu ya, biar memperkenalkan bahwa kami punya toko ini nih. di Shopee, di Lazada, biar supaya banyak ulasan juga nggak sih? Iya ya kayak gitu ya. Jadi itu tips yang kelima nih. Jadi mempengaruhi ya, kalau ulasan gitu mempengaruhi bahwa jadi toko kalau ini udah jual dan bagus juga ya. gitu. Jadi kalau misalkan tokonya ulasannya jelek kan kita yang mau beli juga ini apa nggak mau. Jadi makanya kita itu usahakan ada ulasan dan produknya juga harus bagus ya. Contohnya kita kalau mau belikan ke Shopee atau ke Oh lihat ulasan ya, ulangnya. nah, gitu. Jadi lihat ulasan dulu kan yang pertama, Benar-benar biar percaya gitu orang-orang kalau toko ini bagus. mantap. Ini itu kan untuk tips yang kelima. Nah ini untuk tips yang keenam ada lagi nggak? Tips keenam, Kalau misalkan iklan gimana yang iklan? Untuk kalau yang udah pertama, ya, kalau udah terjualan gitu ya. Kayaknya. Tapi kalau emang menurut aku ya, menurut saya gitu, menurut saya jadi kalau iklan belum ada terjual emang takut boncos lah. Pertama kan emang kita nggak punya modal, ini buat yang kita nggak punya modal. Tapi kalau yang guys kalian yang punya modal, emang bagus juga lah langsung iklan ya. pakai iklan langsung juga bagus. Cuman harus ada ulasan Nah dulu. gitu, jadi biar lebih nggak boncos lah, tertarik, biar nggak tertarik boncos. juga. Jadi kan kalau iklan terus ada produk kita di beranda orang, terus ada ulasannya bagus kan bisa masuk juga. Tapi kalau belum ada ulasan, Jadi orang lain ini ya kurang ya, kurang tapi bingung. tapi gitu insya Allah kan. sih kalau misalnya udah rezeki meskipun belum ada ulasan, Ulasan ya pasti ada aja ya, jadi. gitu. Nah, itu jadi untuk tips yang keenamnya itu. Nah ini untuk tips yang terakhir nih, apa nih tips yang terakhir yang ketujuh? Habis iklan, yang tips buat yang ketujuh apa nih? Selain kita share link ke ini apa ke media sosial, Kalau menurut terus dipakai fitur-fitur yang ada di dalam misalnya oh iya di dalam marketplace tersebut, Jadi misalnya Shopee, fitur-fiturnya ya ya. fitur-fitur yang ditersediain oleh marketplace. Jadi Ya, manfaat kayak- lah pastinya kalau kalau misalkan di Shopee ya. Nah, ini untuk tips yang terakhir nih. Tips yang terakhir, tips yang ketujuh apa nih? Tips yang ketujuh. yang ketujuh ya selalu aktif ya, selalu Selalu aktif di aktif. marketplace tersebut. Jadi kalau ada misalnya fitur promosi itu wajib banget diikutin. Oh, jadi seperti marketing gitu oh ya. iya. Jadi kalau misalkan tips yang ketujuh itu jadi maksudnya fitur-fiturnya harus dipakai kayak gitu ya. Nah, ya, betul. Fitur-fiturnya Fitur harus yang ada. dipakai. Ini kayak di Shopee-nya, kayak di Shopee itu kayak ada fitur promosi toko, promosi ikuti toko, Ikuti toko. banyak lah ya. Banyak, jadi semua itu wajib digunakan, combo ya, ada ya Ya. combo ya. wajib digunakan menurut aku, menurut saya wajib digunakan. Jadi harus di fitur-fitur di marketplace-nya harus digunakan semaksimal mungkin, soalnya pasti ada manfaatnya kayak gitu ya. Betul, jadi emang kalau nggak bakalan kelihatan ada promosinya atau gimana ya kalau misalnya polos cuman posting produk terus cuman iklan doang tapi harga tidak kompetitif dan tidak ikutan promosi gitu ya. Biar Jadi kan kalau sistem Shopee, sistem Lazada itu lihat si pengguna toko ini aktif enggaknya gitu ya. Ya, Jadi kelihatan ya, kan kalau ya. sistem gitu. Jadi ada maunya nih orang nih, maksudnya orang yang punya toko ini benar-benar fokus nih ikutan ini ikutan itu gitu. nah guys, jadi itu tips-tips dari Mang Eden. Semoga ini jualannya di Shopee, di Lazada. Ini tokonya namanya apa tokonya? Kaijuran Hijab. Oh, Guys, oh, kalau itu di mau mana? lihat toko di Kaijuran Hijab itu di Shopee. Di Shopee. Kalau di Lazada itu Muafak Hijab ya. Muafak Hijab. Nanti ditulis di bawah ya guys. Ditulis. Jadi buat kalian yang mau beli hijab anak, hijab dewasa,
nanti ke tokonya Mang Eden, ada di Kairuran Kaijuran Hijab sama Muafak Hijab. Jadi yang pengguna Tokopedia juga jangan khawatir, kami juga ada. Oh, di Tokopedia juga Juga ada. ada di Juga ada Tokopedia Tokopedia. Kaijuran Kaijuran Hijab juga ya. Mantap. Nah, guys, jadi kalau misalkan kalian mau usaha online, ada contohnya juga. Mang Eden ini pertamanya dari kuli, terus jualan bakso, terus sampai sekarang bisa produksi sendiri. Dia ini tanpa modal, dengan modal kejujuran. Jadi Benar tanpa modal guys. bener-bener tanpa modal. Jadi kalau misalkan kita itu, kalau misalkan yang penting niat, kalau niat kita mau jualan, Nah. insya Allah pasti ada jalan ya, pasti ada jalan. Kita itu tahu banget ini Mang Eden dari pertama, kalau misalkan mau main komputer ini sampai mainnya ke warnet. Soalnya bareng kita tuh naik dulu angkot gitu ya. naik angkot, kita mau kendaraan juga gitu. belum ada kendaraan. Sekarang kan alhamdulillah motornya banyak, rumahnya ada, bisa bisa produksi sendiri. Alhamdulillah. Mantap perjuangan. Kalau misalkan doa, perlu nggak doa? Doa ya, Perlu banget doa. Mau agama apapun pasti mereka doa dari orang tua ya. dari orang tua dan ya gitulah ya. Dibanyakin sedekah juga ya. Banyakin sedekah juga. Ya, terima kasih banyak Mang Eden. Podcastnya rame, semoga videonya ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan yang mau usaha, pokoknya tonton Gas sama aja, nggak tonton. usah bingung modalnya guys. Yang penting niat, Niat. yang penting niat. Lihat dan fokus dan jujur. Manfaatkan yang ada di sekitar kamu. Nah, sip. Kalau misalnya itu tukang bilik, dagang bilik. Tong atau pilih mah ya sama. Sumur atuh. Tong sumur tuh bisa dijual. Terus, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.